Bapak-bapak, ibu-ibu, para suster, para bruder, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa, berkat dalam, shalom. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk menanggapi kehadiran Tuhan dalam kesibukan Anda. Tuhan ingin menyapa Anda dan akan memberkati Anda. Mari kita menghadap kepada Tuhan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita sambut sabda Tuhan dari Injil Santo Lukas bab 11 ayat 47 sampai dengan ayat 54. Saya bacakan 3 ayat yang pertama, ayat 47 sampai dengan ayat 49. Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu, dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dikatakan dari kutipan Injil tadi antara lain, dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan. Dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan. Ya, sejarah memang seringkali menjadi beban ya, apalagi ketika terjadi hal-hal yang pahit, hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang melukai batin kita. Ya, sejarah kehidupan itu menjadi kenangan yang pedas ya, pengalaman yang pahit, dan juga kita rasakan hati kita terluka karenanya. Tapi sejarah juga bisa menjadi berkah ketika ya di dalam perjalanan waktu kita mendapatkan hal-hal yang positif yang menjadi kekuatan kita sekarang ini. Beban sejarah yang positif, misalnya kita mendapatkan warisan berharga dari orang tua. Nah, warisan itu saja harus kita jaga dan dikembangkan atau dilestarikan. Gereja di Keuskupan Agung Semarang seringkali merasakan dalam perjalanan waktu, gereja mengalami kesuburan panggilan imam, bruder, suster yang berasal dari Keuskupan Agung Semarang cukup banyak. Memang gereja di Flores jauh lebih banyak ya, tapi kita di Jawa Tengah juga lumayan ya, kita bersyukur jumlah panggilan cukup banyak. Dan ini juga beban sejarah, artinya perlu kita jaga supaya tetap berlangsung untuk seterusnya. Sebagai negara kita mempunyai Pancasila, ada warisan dari masa lalu, dari para tokoh pendiri negeri kita, dan itu juga beban sejarah harus kita langgengkan, harus kita jaga, kita lestarikan, kita dalami, yang menjadi pedoman kita di dalam hidup bernegara dan bermasyarakat. Ya, itulah warisan sejarah ya, warisan sejarah. Orang Farisi dalam bacaan tadi kita tangkap, orang Farisi dan ahli Taurat mewarisi beban sejarah yang negatif karena nenek moyang mereka menganiaya dan membunuh nabi-nabi. Kebetulan orang Farisi dan ahli Taurat yang merupakan generasi penerus di zaman Yesus juga menolak Yesus sebagai Mesias. Sampai-sampai Yesus berkata, dari angkatan ini dituntut darah semua nabi
yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan. Ada tanggung jawab sejarah. Seandainya mereka percaya kepada Yesus dan menjalani hidup baru, pastilah Yesus tidak menyebut mereka sebagai orang yang celaka. Ya, seperti misalnya Santo Paulus. Ya, Santo Paulus adalah juga orang Farisi. Dulunya menjadi penganiaya umat Kristiani. Tetapi kita tahu Santo Paulus kemudian bertobat, percaya kepada Yesus, dan masa lalu tidak menjadi beban. Tuhan telah menjelma menjadi manusia, masuk di dalam sejarah manusia, dan ya, Santo Paulus mengimaninya, Santo Paulus berjumpa dengannya, Santo Paulus mengalami hidup baru di dalam iman kepada Yesus, di dalam kasih Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, karya penyelamatan Tuhan itu menyelamatkan pribadi maupun juga sejarahnya. Sejarah kita menjadi sejarah keselamatan ketika Tuhan kita imani dan membimbing kita, membimbing secara hidup kita, membimbing secara keluarga kita. Semoga warisan iman yang telah kita terima, atau panggilan ya, bukan sekedar warisan ya, iman bukan sekedar warisan, tapi ini adalah panggilan kita, ya, panggilan yang telah kita terima. Semoga ini selalu kita jaga, sehingga membimbing perjalanan secara hidup kita, dan kita juga disembuhkan dari luka-luka masa lalu, sejarah masa lalu. Bahkan kita juga bisa berdoa untuk para leluhur kita, untuk keluarga kita yang telah mendahului kita, dan ya, kita selalu mengandalkan belas kasih Tuhan juga untuk mereka semua. Kita percayakan kasih Tuhan yang menyertai kita. Kita percaya akan kebenaran Tuhan yang membimbing kita, dan semoga dengan jalan Yesus itu kita membangun, kita meniti perjalanan hidup secara hidup yang senantiasa diberkati Tuhan. Semoga demikian. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, kini dan sepanjang masa. Amin. Pertolongan kita datang dari nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Ya Tuhan, berkatilah saudara-saudara kami ini, berkatilah keluarga mereka dengan kedamaian, kebahagiaan, sukacita, kelancaran di dalam usaha dan karya. Dan berkatilah juga semua saudara-saudara yang mencintai kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih dan selamat berkarya. Tuhan memberkati.